Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok dari Universitas Pamulang yang terdiri dari 3 anggota, yaitu saya, Tiara Rida Kurniawati, dengan NIM 231010503438, bersama dengan teman-teman saya. Dan saya Nova Fitria dengan NIM 231010534442, jurusan Manajemen dari Fakultas Ekonomi Bisnis. PT Silo Maritim Perdana Tbk merupakan perusahaan publik yang berfokus pada bidang pelayaran dan logistik laut, terutama untuk mendukung sektor energi nasional di Indonesia. Sebagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, PT Silo wajib menyampaikan laporan keuangan yang transparan dan akurat sebagai bahan evaluasi bagi investor dan pemangku kepentingan. Analisis kinerja keuangan melalui rahasia-rahasia tertentu menjadi alat kepentingan untuk menilai kesehatan dan keberlangsungan perusahaan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan pengelolaan utang yang sehat. Selain itu, hasil penelitian ini juga berguna sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi strategi bagi perusahaan agar lebih kompetitif dan berkelanjutan. Metode yang kami gunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Kami mengumpulkan dan mengolah data laporan keuangan PT Silo Maritim Perdana Tbk selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2024, yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Dengan metode ini, kami dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara objektif berdasarkan angka-angka rasio yang dihitung. Analisis deskriptif ini membantu mengidentifikasi tren dan pola yang terjadi pada kinerja keuangan perusahaan selama periode tersebut. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan, rasio profitabilitas PT Silo menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir. Return on Asset atau ROA menurun dari 7,75% pada tahun 2020 menjadi 4,99% pada tahun 2024. Ini menunjukkan penurunan efektivitas penggunaan asahan untuk menghasilkan laba. Return on Equity atau ROE juga turun dari 16,93% menjadi 10,88%, yang mengindikasikan pengembalian bagi pemegang saham menurun. Net Profit Margin atau NPM turun dari 26,05% menjadi 13,03%, sementara Gross Profit Margin atau GPM turun dari 44,04% menjadi 29,38%. Penurunan margin ini bisa mengindikasikan meningkatnya biaya operasional atau tekanan harga di pasar yang menurunkan keuntungan. Debt to Asset Ratio atau DAR perusahaan berada di kisaran 54%, yang berarti lebih dari setengah aset perusahaan dibiayai oleh utang. Debt to Equity Ratio atau DER berkisar antara 115% hingga 121%, menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan lebih banyak utang dibandingkan modal sendiri dalam struktur pendanaannya. Kondisi ini menunjukkan risiko finansial yang cukup tinggi karena ketergantungan pada utang bisa meningkatkan beban bunga dan menurunkan fleksibilitas keuangan perusahaan. Kami membandingkan hasil rasio keuangan PT Silo Maritim Perdana Tbk dengan standar industri yang diacu dari literatur dan referensi Bursa Efek Indonesia, antara lain ROA atau Return on Asset Ideal 3% sampai 6%, ROE atau Return on Equity 12% sampai 18%, NPM atau Net Profit Margin 10% sampai 20%, GPM atau Gross Profit Margin 30% sampai 45%, DAR atau Debt to Asset Ratio 30% sampai 45%, dan DER atau Debt to Equity Ratio 50% sampai 100%. Jika dibandingkan, PT Silo Maritim Perdana Tbk memiliki Return on Asset dan Return on Equity di bawah standar yang ideal, yang menandakan profitabilitasnya kurang optimal. Net Profit Margin dan Gross Profit Margin juga berada di bawah batas bawah standar, menunjukkan efisiensi dan keuntungan yang menurun. Sedangkan Debt to Asset Ratio dan Debt to Equity Ratio perusahaan berada di atas standar, yang berarti beban utang cukup berat dan harus dikelola dengan hati-hati agar tidak beresiko. Selanjutnya, dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Silo menghadapi tantangan dalam mempertahankan profitabilitas dan harus segera melakukan upaya untuk menyeimbangkan struktur modalnya. Perusahaan disarankan untuk meningkatkan efisiensi operasional guna menekankan biaya dan memperbaiki margin keuntungan. Selain itu, mengurangi ketergantungan pada pembiayaan utang serta memperkuat modal sendiri
akan membantu menurunkan resiko finansial dan meningkatkan stabilitas jangka panjang.